Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah para sahabat sekalian. Kita berkumpul lagi di dalam halaqah zikir. Semoga Allah mengampuni kita. Semoga Allah berkenan menyingkirkan berbagai macam penyakit hati atau hijab-hijab yang ada di dalam perjalanan kita ini selama di dunia dan untuk di akhirat nanti. Atas dasar itulah kita berkumpul dalam halaqah zikir ini. Semoga Allah ridho pada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para sahabat sekalian, tadi saya Jordan Salam menerangkan tentang banyak sesungguhnya itu, tentang hijab-hijab, tentang gerakan awal mujahadah berupa riyadah untuk memulainya di dalam riyadah dan keterangan-keterangan tentang bagaimana adab sesungguhnya di sana. Taklidnya seorang salik terhadap syekhnya. Ini tidak mudah. Karena kadang-kadang di samping masih banyak celoteh di dalam hatinya, banyak kilah-kilah yang dibawa. Bahkan dipertunjukkannya kilah-kilah itu kepada syekhnya. Ini salah satu juga termasuk di dalam hijab-hijab itu. Maka di dalam kitab Ihya Ulumuddin tadi kita mendapat petunjuk dari Syekh Imam Al-Ghazali menerangkan bagaimana seorang salik seharusnya kepada syekhnya. Mungkin kalau yang sempat kalau saya sudah menerangkan, tapi saya tidak terlalu menekankannya karena cara saya sesungguhnya patut diketahui, patut dikaji juga, itu adab seorang salik terhadap syekhnya di dalam kitab Tanwirul Qulub. Akan tetapi saya tidak menerangkannya dari dalam kitab-kitab itu. Mengapa seperti itu? Karena saat menerangkan hal-hal yang seperti itu, takut ada salah satu misalnya, naudzubillah, summa naudzubillah, ada seorang salik yang kilahnya masih bermain. Wah, masa begitu, masa harus begini, kok taklid tuh begitu amat, begini amat gitu. Itu termasuk salah satu hijab. Itu termasuk dari salah satu maksiat seorang salik terhadap syekhnya. Maka dia akan bertambah jauh, maka lebih baik saya tidak menerangkannya. Nah, bukan soal kikir tentang ilmu pengetahuan, akan tetapi takut menjadi bahaya. Padahal, kalau saja yang paling utama lah di situ, misalnya taklid. Sesungguhnya paling nyaman kalau orang yang mengerti tentang taklid seorang salik terhadap syekhnya. Mengapa? Syekhnya perintah begini kerjakan, syekhnya larang ini jalankan. Kalau memakai akal yang waras, maka itu sebuah kenikmatan untuk para salik. Sekalipun perintahnya agak aneh-aneh, nanti saya akan bercerita apa yang saya alami di masa saya remaja, masih berbelas tahun, 14-15 tahun. Taklid di sana itu sesungguhnya sangat nyaman, dan kalau kita melihat kepada urusan utama di dalam ilmu pengetahuan beragama ini adalah bersuci dan berjalan di jalan kesucian, mengingat berbagai macam tingkah laku dan pengisian kehidupan selama di alam dunia ini, alam musyahadah ini, yang jelas ini, untuk di akhirat nanti. Itu tidak bisa dikejar dengan daya fikir biasa. Dia harus dengan ilmu syariat, keterangan,
di dalam ilmu syariat, Quran dan hadis dan kokoh di dalam ilmu syariat. Setelah itu, karena ilmu-ilmu yang seperti itu tidak bisa dikejar dengan daya pikir akal biasa. Yang mengaku lebih pandai mengejar-ngejar tentang dunia dan akhirat tanpa berbasickan ilmu syariat, dia akan bertambah bodoh dan bertambah celaka dia. Bertambah keterpurukannya ke neraka yang paling jahanam mungkin. Naudzubillah, summa naudzubillah. Karena akal tidak akan sampai ke sana. Ini diperlukan ilmu. Diperlukan nurul ilmi. Maka diwajibkanlah mempunyai seorang syekh yang menerangkan tentang ini. Di dalamnya yang saya katakan tadi ada taklid. Yang sesungguhnya saya katakan taklid itu nyaman. Mengapa nyaman? Sekalipun kadang-kadang tidak bisa dimengerti perintahnya. Nyamannya seorang syekh kalau memerintahkan saliknya, kalau tidak dijalankan beroleh kerugian. Yang pertama. Yang kedua, kalau dia jalankan, kalau dia banyak kilah, berarti ada penghalang di dalam dada kalian, ada hijab. Jadi tidak taklid. Padahal kalau taklid saja, kalian bebas. Kalau itu sebuah kesalahan, maka syekhnya yang akan menanggung kesalahan itu. Salik itu tidak ada apa-apa, nyaman dia. Karena syekhnya yang bertanggung jawab atas perintah-perintahnya. Tapi hal yang nyaman ini tidak mudah dilaksanakan. Karena berbau mujahadah. Disebutkan tadi auzubillahi minasyaitonirrajim wa ja'alna min baina aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'agsaynahum fahum la yubsirun. Bagaimana itu? Hijab-hijab menjaga di depan, di belakang seperti itu. Karena apa gerangan? Karena sesungguhnya an-nafs, khususnya berbagai macam keinginan. Ini mengaji di masa lalu ini. Keinginan itu adalah kilah-kilah. Keinginan-keinginan itu tetap muncul di dalam setiap tahapan-tahapan pergerakan hati. Kalau yang lebih jelas selama kita hidup di dunia, sangat mudah memperhatikannya, tetapi sangat berat untuk melawannya. Kita mudah melihatnya. Ada keinginan dipuji. Tahu kita, kalau ini adalah hijab, tapi susah menghindar. Diperlukan riyadah, diperlukan mujahadah. Bila tiada riyadah di dalamnya, bila tiada mujahadah di dalamnya, dia berkarat di dalam hati, menjadi penyakit hati yang terbawa-bawa sampai tua. Dan itulah penghalang antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kepangkatan di dalamnya. Yang dia berbangga dengan pangkatnya itu. Sekalipun sudah pensiun. Diulang-ulangnya lah itu saya, itu saya itu. Itu. Basyariah. Kedirian, keakuan. Belum pujian, belum riya, ujub, sum'ah, takabur, itu yang jelas-jelas dan sangat jelas. Tetapi susah manusia menghindar. Maka diperlukan seorang syekh, seorang mursyid yang mengajarkannya. Syekh yang bagaimana gerangan? Disebutkan di dalam kitab tadi. Sudah barang tentu harus kita mencari syekh di dunia ini, syekh yang prima. Apa gerangan prima? Ngomongnya tidak banyak tentang harta benda, tentang kepemilikan.
tentang kedirian dan keakuannya. Ada yang ngomongnya uang, terus itu ahli uang, bukan ahli agama. Urusannya ingin harta benda saja. Itu hijab dan hijab, kepangkatan, kebanggaan, pujian-pujian. Itu yang sangat jelas. Belum lagi yang tersembunyi, yang biasanya para masyaikh itu sangat mengerti karena keadaan pengalamannya. Baik. Salah satu ketaklidan misalnya, saya sempat dibimbing oleh Ki Aming bin Darisin namanya. Ki Aming bin Darisin. Ki Aming bin Darisin ini adalah murid Syekh Solihun yang dititipkan karena Syekh Solihun sebelum wafat dititipkan kepada Syekh Abdullah Mubarak, ahli silsilah kita. Kidul Khair, memanggilnya orang Banten manggilnya Kidul Khair. Ini Syekh Abdullah Mubarak Cibuntu. Itu Abdullah Mubarak ini gelar dari thariqahnya dari Syekh Abdul Karim Tanara Al-Bantani. Karena dia panjang usianya, saya masih kebagian. Coba bayangkan dari zaman abad keberapa, 18 sekian, sampai saya remaja, tahun 70-an, masih kebagian. Berarti usianya, kalau ada dicatat di dalam buku Guinness Book of Record, mungkin beliau nomor 1 itu, kalah semua yang ada di ini. Usianya sangat panjang sekali. Mungkin di atas 180 tahunan usianya. Ada fotonya di sana, tahun 57 saja, itu masih ada. 57. Saya melihat makam beliau ditulis wafat tahun 1971. Salah saya bilang ini. Salah. Karena saya sedang di Manado, tahun 77, saya mendapat kabar bahwa Syekh Abdullah Mubarak wafat. Satu lagi, Syekh Nahrawi Bunar wafat. Keduanya tahun 77. Jadi yang ditulis di makam itu wafat 1971 tidak begitu. Saya terlalu yakin karena saya sedang di Manado. Dan saya menangis mendengar dua syekh wafat ini seolah-olah siapa yang membimbingku lagi di kemudian hari. Seolah-olah terasa seperti kiamat, ini mau kemana aku pergi? Tapi Senurinaum masih ada. Jadi saya pulang dari Manado tahun 77, saya masih kembali bertemu dengan Senurinaum dan lalu lanjut dari Senurinaum. Di dalam mengibaskan atau menghantam berupa hijab-hijab tadi, penghalang-penghalang tadi, kalau seseorang tidak belajar ilmu syariat tentang kehidupan dunia, tentang akhirat nanti seperti apa, ada jannah, ada nar, menurut petunjuk di dalam ilmu syariat, bertambah manusia akan berpikir, dia akan bertambah bodoh dan bertambah rusak. Maka sekali lagi, di dalam kitab Ihya Ulumuddin tadi, mutlaklah seorang pembimbing. Baik. Di dalam sebuah kitab, saya biasa suka lupa-lupa gitu kitabnya karena saya jarang baca. Ada seorang salik yang sangat serius sekali. Waktu itu dia berbicara kepada syekhnya, "Syekh, karena salik ini orang yang sangat berkurang kehidupannya. Keluarganya juga seperti itu. Aku ingin jadi orang kaya," kata. "Bolehkah aku ikut berzikir?" Kata Syekh, "Boleh."
Apa yang kau inginkan? Tadi kitab Ihya Ulumuddin ini berupa jauhar, berupa mutiara, yang ingin lebih lagi dari itu yang kita dapatkan. Orang ini ingin emas, banyak emasnya. Kata saya, boleh ikut berzikir, tapi aku beri tugas. Andai kata ketaklidan ini tiada, dia akan jenuh dan akan tinggalkan pengajian itu. Dia disuruh 1 tahun hanya menimba air saja. Tidak mendengarkan pengajian begini. Tugasnya hanya menimba air. Dan diberitahu oleh saya, saat engkau menimba jangan lepas berzikir. Baik saya. Dia terus-terusan menimba air. Sehingga waktu saya remaja juga, saya ikutin ini menimba air. Tapi bukan ingin jadi orang kaya. Tidak terfikir saat itu. Yang terfikir oleh saya meniru orang yang menimba itu diterangkan di dalam kitab itu oleh syekh kita terdahulu. Saya ada keinginan memang. Ini sebuah keinginan lagi. Sekalipun mengaku baik saat itu. Saya nimba sampai tangan saya lecet-lecet dan istri saya berbicara. Yincep katanya, atau ulah gitu berikan saja kepada, ada Wardi, ada Maing namanya teman mengaji itu yang udah lebih dewasa. Berikan kepada dia katanya. Tapi tidak, saya terus nimba. Ilah, la ilah, ilah, la ilah, ilah, nimba. Dengan harapan bak ini penuh. Dan saya berdoa saat itu. Masih remaja sekali, berbelas tahun. Saya bilang, ya Allah, kalau bak ini penuh, penuhkanlah ilmuku dari Syekhku, Syekh Nurun Naum Surya di Praja bin Haji Agus Tajuddin. Penuhkanlah ilmuku dari beliau. Terus saja. Datang orang musim hujan, becek, wah cuci kakinya semaunya, ada yang mandi, cubur. Nggak peduli dia yang ini. Tapi saya terus bersabar seperti itu. Sama dengan Salik yang berdatang kepada seorang saya itu. 1 tahun dia menimba, belum disuruh ganti yang lain, tetap saja nimba. Di suatu saat, timbaannya itu macet, agak berat. Ditarik sekuat tenaga oleh dia, ditarik, ternyata embernya penuh dengan emas. Penuh dengan emas. Lalu lari datang kepadanya. Aku nimba. Tiba-tiba ember ini penuh dengan emas. Kata saya, alhamdulillah, bukankah itu yang kau inginkan saat engkau mulai mengaji di tempat ini? Benar, katanya. Tapi sekarang aku sudah tidak menginginkannya lagi. Maka emas itu dibuang lagi ke sumur. Ini dia. Sebuah ketaklidan itu. Tidak lepas dari zikir. Baik, ada satu lagi. Ki Aming bin Darisin. Maafkan saya masih remaja. Saya juga masih berpikir apakah perlu nih cerita-cerita kayak begini. Gitu. Kalau tidak salah saya dalam keadaan berpuasa ke depan rumah. Lalu kata Kiaming, Yincep, saat engkau katanya nanti habis sholat asar, kamu datang ke pinggir jalan. Orang pertama yang lewat di depan rumahmu, karena halaman rumah ayah saya itu agak jauh gitu ke jalan, ke pinggir jalan, jadi jalan pakai sarung begitu. Yang lewat itu bapak-bapak, badannya besar. Ya bapak-bapak itu mungkin umurnya sekitar 40-an lah, 40-45. Badannya besar begitu. Orang yang pertama katanya yang kau temui, ludahi mukanya. Bagaimana itu? Sedangkan saya harus taklid bahasanya.
Kadang-kadang disuruh yang aneh seperti ini. Aduh, aku sedang berpuasa ini. Ini sebuah kilah salah satunya. Untuk anak sebesar itu, usia 13-14 tahun, 14 tahun tuh Ki Aming bin Daris, saya 14 tahun, Ki Aming bin Darisin itu wafat. Jadi mungkin sebelum 14 tahun. Tahun 68 beliau wafat. Jadi begitu datang ini, oh ini orang pertama, badannya besar kekar gitu, sedangkan saya masih anak-anak. Aduh, aku berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Gejrot saya mukanya saya ludahi. Orang itu melotot begitu, saya diam. Saya liatin mukanya begitu. Dia hanya menyeka mukanya gini, terus kemudian dia pergi. Kesal dia mungkin, tapi tidak bicara apa-apa. Langsung dia pergi. Entah dia takut, saya tidak tahu. Entah kalau dia mau marah, dia tahu ini rumahnya tentara di sini. Dia takut. Wallahualam, saya tidak berpikir apa-apa. Tiba-tiba ada tukang beca, saya lupa namanya, orang Medan, ada tatonya di tangan itu. Cep, katanya. Tadi Cecep ludahin ya orang itu ya. Saya bilang iya bang, saya manggilnya abang. Udah tua kalau dia. Udah 50-an. Iya, saya ludahin sih bang. Ya, bagus tuh katanya. Tadi saya lihat di pasar Mawar katanya. Orang itu ngeludahin mukanya ibu-ibu di pasar. Andai kata saya tidak taklid kepada Ki Aming bin Darisin, saya tidak lulus tentang taklid. Entah saya penakut mungkin saat itu, karena ini orang tua saya anak-anak. Lagi pula saya sedang berpuasa kalau tidak salah. Tapi seorang syekh banyak yang bijaksana. Banyak yang bijaksana. Tidak memberi sesuatu yang berat-berat kepada saliknya. Atau sebuah perintah. Diberikannya sebuah perintah, sesuatu perintah, amalan yang harus diamalkan. Itu pun belum tentu diikutinya dan belum tentu taklid. Ini dia. Ini hijab juga. Hijab. Dia jauh kepada ketauhidan. Hei orang-orang yang sudah berijazahkan ilmu asrar. Dengan sangat mudah. Tidak usah berpuasa seperti di Banten. Tidak usah. Ayo asal kau amalkan saja dan tanamlah 3 pohon. Itu pun belum tentu dipatuhi. Belum tentu dipatuhi. Apakah ilmu pengetahuan hanya didengarkan saja mengaji? Setelah didengarkan, pulang keluar dari rubat ini, pergi kemana? Lupa itu ilmu. Bagaimana ini bisa menampung? Itu yang saya katakan, apabila ilmu tentang dunia yang sangat banyak ini mengganggu segala macam, tahu dan mengerti kita, inilah hijab-hijab, tetapi tidak mudah mengibaskan hijab-hijab itu hanya berdasarkan ilmu pengetahuan saja. Tidak bekerja kita. Apalagi tentang akhirat yang belum kita alami. Sebuah iming-iming saja selama kehidupan di dunia. Untuk kebaikan di akhirat. Berupa perintah yang tegas dari seorang mursyid, seorang syekh thariqah, belum tentu dilaksanakan. Inilah dia gerakan-gerakan riyadah, sedikit demi sedikit, kemalasan demi kemalasan. Kilah demi kilah yang ada di dalam kepala. Cakap-cakap sampah yang tidak diperlukan di dalam hati. Keengganan dan kemalasan. Beserta pemeliharaan kebodohan yang ada di dalam hati.
belum tentu itu ditumpas dengan kalimah la ilaha illallah. Ngaka jauh kita kepada ketauhidan. Karena segala macam penyakit hati terpelihara, teriyakan. Karena akhirat dianggapnya lebih jauh. Karena akhirat belum terlihat. Karena akhirat belum teralami. Yang sesungguhnya sesuatu yang hak bahwa kita akan dicabut nyawa. Mengapa kita tidak bergegas semasa kita masih hidup? Mengapa kita tidak segera di dalam kepatuhan dan ketaatan di dalam peribadatan? Mengikuti apa yang dikatakan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Penghalang-penghalangnya adalah keinginan-keinginan, kilah-kilah dan yang ada di dalam isi dunia. Semua itu adalah penghalang-penghalang sehingga kita jauh dari riyadhah dan jauh dari mujahadah. Para sahabat sekalian, semoga kita tidak seperti itu. Semoga Allah memberikan apa-apa yang diperlukan untuk di akhirat nanti, untuk kegembiraan di akhirat, untuk ampunan, termasuk kebohongan-kebohongan, cerita-cerita yang kita lantunkan sehari-hari. Bahkan kalau ada kebohongan di dalam pengajian kita ini, ya Allah, maafkanlah kami, ampunilah kami, hapuskanlah segala macam kelemahan kami ini. Dan angkat derajat kami ini di dunia dan di akhirat nanti. Semoga kita beroleh ampunan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.